Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan, hari ini kita bisa bertemu, berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih nama Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes. Bagus. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Biar Kau dimuliakan Tuhan atas hidup kami ya Allah. Biar jiwa kami memuji nama-Mu Tuhan. Biar hati kami bersorak-sorak kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak disembah Tuhan. Kami mau menyembah Engkau di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau merasakan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Kemenangan terjadi. Kuasa yang
kemuliaan, kehormatan, keagungan kami naikkan kepada Engkau saja Yesus. Sebab Engkau Allah yang kudus, Engkau Raja segala raja. Engkau layak disembah dari seluruh dunia Tuhan, sampai seluruh dunia ya Tuhan. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk setiap kami boleh hadir di tempat ini Tuhan. Kami mau menikmati Engkau, kami mau rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau dibaharui oleh firman-Mu Tuhan. Kami mau diteguhkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau memuji Engkau. Kami mau bersuka cita Tuhan bersama keluarga kami di tempat ini Tuhan. Terpujilah Yesus, Allah yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Luar biasa, hari ini kita mau memuji Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari sama-sama juga kita mau puji Tuhan. Kita mau katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah
Bapak Ibu. Allah yang layak ditinggikan sampai seluruh bumi, semua bersorak memuji nama Tuhan. Masih kuat bangkit berdiri? Kita siapkan hati kita, kita mau mendengar firman Tuhan. Biar setiap kita diberikan kelegaan, diberikan ketenangan dengan firman yang daripada Tuhan. Setiap kita diberikan kekuatan. Di saat kita lemah, di saat kita berbeban berat, ada kelegaan yang daripada Tuhan. Karena Allah kita Allah yang setia. Mungkin kita tidak melihat, sepertinya Allah jauh dari kita, tetapi kita mau percaya Allah yang tidak terlihat itu bersama-sama dengan kita. Kita mau angkat satu pujian, Bapa Kau setia.
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Kau Bapa yang setia. Haleluya. Setiamu melimpah, selalu baru. Mengucap syukur Bapa untuk hari ini Tuhan. Mari Allah, nyatakan lagi Bapa kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan bagi kami. Kau yang sudah melimpahkan kasih setiamu Tuhan pada kami. Kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan yang selalu baik. Kami mau tinggal di dalam pengenalan akan Engkau lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi. Ucap syukur Bapa, ucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu. Pujilah nama-Mu, nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Ya. Oke. Ya, kita mau belajar firman Tuhan minggu ketiga ya, tentang damai sejahtera. Kita baca bersama-sama Bilangan 6 ayat 26, 23. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Minggu pertama kita mau belajar damai sejahtera itu definisinya yang benar sesuai dengan Alkitab adalah ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Ya, kemarin dibagikan itu yang paling nyaman damai sejahtera itu seorang bayi tidur nyenyak. Karena ada orang yang, ada pribadi yang mengasihi, yang menghadapkan, yang berfokus kepada dia yang sedang tidur. Mamanya atau bapaknya atau kakaknya, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau belajar lebih dalam lagi tentang damai sejahtera ya. Jadi ini yang dicari-cari dunia gitu ya. Kebahagiaan, terhibur gitu ya.
Orang ngomong umpamanya karaokean, dia terhibur, makan yang enak, dia senang, bisa senyum, bisa bahagia, lalu dapat rezeki yang banyak gitu kan, panen yang berlimpah gitu. Banyak hal. Tetapi itu bukan damai sejahtera. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau diperhatikan damai sejahtera itu adanya di Alkitab, di kamus bahasa Indonesia nggak ada. Itu akhirnya dipenggal, ya, damai, ya, tidak bertikai, sejahtera itu sentosa, makmur, gitu. Tetapi damai sejahtera nggak ada, ya, tidak ada definisinya, karena itu digabung jadi frase, dua kata jadi satu frase, satu kata. Nah, kita mau belajar lebih dalam lagi. Kemarin sudah dibagikan minggu kedua, ya, oleh Pak Eka, ya. Nah, kita belajar damai sejahtera di dalam, inside, ya, bahasa Inggris lah, sedikit-sedikit, ya. Jadi ketika kita belajar ada salib, ada kemah, ada cahaya. Nah, cahaya itu yang keluar. Cahaya itu salib yang di dalam kemah itu keluar. Tetapi kita mau belajar cahaya yang ada di dalam kemah dulu, yang ada di dalam hati. Dikatakan di sini, kita baca bersama-sama Yohanes 14 ayat 27. Ya, 23. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya. Damai sejahtera itu harus ada di dalam. Ya, yang pertama kita berdoa, ya. Damai sejahtera itu tinggal tetap. Dikatakan di sini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ya. Jadi ada ada semacam bentuk, ya, bentuk abstrak. Damai sejahtera itu ditinggalkan kepada umat yang percaya, kita semua, anak-anaknya. Diberikan, tinggal tetap. Nah, kita mau belajar, ya, damai sejahtera itu Roh Kudus. Cuman kalau kita ngomong kepada dunia, saya punya Roh Kudus, bingung dia. Punya ilmu kanuragan gitu kan, ada roh-roh gitu kan, ya, orang nggak ngerti. Tetapi kalau saya berkata saya sejahtera, orang dapat. Bapak Ibu Saudara, itu pertama kali yang terngiang. Saya masih ingat, saya juga bingung ketika saya lahir baru umur 14 tahun, ya, 92. Saya lahir 78. 29 Mei 1992, 14 tahun, ya. Saya hanya dapat bahwa itu perintah, terima Tuhan Yesus. Itu perintah. Dan kita nggak bisa apa-apa. Nah, saya ngadep altar call, itu juga nggak ada tantangan. Ada apa dek? Apa yang mau didoakan? Saya terima Tuhan Yesus dalam hati. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, di gereja Injili, lalu di konseling. Jadi di gereja besar, di belakangnya ada kamar, di konseling, lalu ayo kita terima Tuhan Yesus. Dibagikan sedikit tentang Yesus adalah Tuhan, lalu terima Tuhan Yesus dalam hati. Lalu ditanya, apa yang kamu dapatkan, ya, rasakan? Bingung saya cuma ngomong damai itu, damai sejahtera. Amin, ya. Istilahnya nggak dapat duit gitu loh, nggak dapat berkat, nggak dapat satu kontrak, kamu akan istilahnya kaya, makmur, sukses gitu, nggak ada. Ketika terima Tuhan Yesus, damai sejahtera. Lalu umur 19-20, ya, ada rasa mengasihi Tuhan lebih lagi, tetapi jatuh bangun, lalu di PA-in, pelepasan. Ya, pada waktu 92 langsung dibaptis, ya, 6 bulan kemudian belajar, ya, orang Kristen baru. Dari 14 sampai 19 punya kerinduan, tetapi banyak jatuh bangun, dimuridkan, di PA-in segala macam. Lalu ditanya sama pembimbingnya, ya, waktu itu Bang Antang, Bang Robert kan, apa yang kamu dapatkan? Waktu itu Bapak Ibu Saudara, saya nggak bisa kuliah karena nggak punya dana. Nah, saya bingung juga, dapat harusnya PNS, nggak dapat karena zaman Golkar. Saya malah ngomong PDI kan, ya, akhirnya dicoret.
nggak dapat PNS, kayaknya hopeless, nggak ada masa depan. Tapi ketika apa yang kamu dapatkan? Damai sejahtera. Nggak bisa digambarkan, dideskripsikan apa itu. Damai sejahtera itu ya Roh Kudus. Ketika terima Tuhan Yesus dan Roh Kudus, ada damai sejahtera. Sekarang pertanyaan besar, ya, pertanyaannya besar 3 kali gitu ya. Benar nggak anak Tuhan punya damai sejahtera? Ya, yang satu itu damai sejahtera tinggal tetap, itu Roh Kudus. Saya mau bagikan bahasa Inggris sedikit-sedikit ya. Comfort, ya benar ya, comfortable, comforted, ya. Comfort itu nyaman, comfort itu benar-benar nyaman gitu ya, kehidupannya nyaman, comfortable ya, nyamannya itu berkesinambungan. Comforted ya, pakai TE gitu ya, itu penghibur. Ini yang dipakai oleh Yesus Kristus, Roh Kudus. Lalu comforted, terhibur ya. Jadi sebenarnya anak Tuhan itu sepanjang hidupnya dari hari ke hari gitu ya, hatinya itu benar-benar berbunga-bunga gitu. Hatinya itu benar-benar beria-ria, bersuka cita. Ada penghibur. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang punya duit itu punya jadwal untuk masuk dalam sebuah waktu penghiburan, bukan penghiburan, terhibur ya, penghiburan itu berkabung. Waktu yang rekreasi, waktu refreshing, waktu yang benar-benar enjoy, menikmati. Untuk apa? Untuk dirinya terhibur. Kalau zaman dulu raja-raja ada penari-penari, ada banyak hal lah, pelayan-pelayan untuk menghiburkan, lalu ada show, ada banyak hal. Kalau dunia zaman sekarang karaoke dikejar-kejar gitu ya, mungkin bioskop juga ada, lalu taman rekreasi gitu ya. Makanya orang ngomong taman rekreasi dibuka tapi gereja belum dibuka gitu ya. Karena orang butuh itu. Damai sejahtera itu seseorang yang hidupnya benar-benar terhibur, punya penghibur yaitu Roh Kudus yang nyaman. Ya. Kalau bisa dibilang seperti itu, berarti anak Tuhan itu bukan anak yang mulutnya gampang mengeluh, yang sangat yang mungkin sangat langka untuk istilahnya kecewa, karena dia istilahnya hidupnya itu benar-benar penuh dengan sukacita. Dan Yesus katakan damai sejahtera itu kutinggalkan, ku berikan tetap, tinggal tetap padamu. Ya, itu insight, ya. Dan itu bisa dibilang nggak didefinisikan. Saya berpikir kalau sekarang saya bisa tersenyum, bisa bahagia, ya gimana? Punya istri cantik, punya anak ganteng, punya rumah, punya mobil walaupun ya seperti itu, punya pekerjaan, ada pensiun. Kayaknya itu orang pasti nggak dapat. Tetapi pada waktu itu gitu ya, ketika terima Tuhan Yesus, semua masa depannya suram. Apa yang kamu dapatkan? Damai, sejahtera hati. Orang bingung, kok bisa gitu ya? Kok bisa? Nah sekarang sakit sedikit ngeluh kan istilahnya, nggak punya duit sedikit kok berdoa nangis-nangis kepada Tuhan kan. Banyak hal yang istilahnya kita harus definisikan damai sejahtera. Yang kedua, berbeda dengan dunia berikan. Jangan buat sebuah damai sejahtera itu nilainya kecil. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang datang ke gereja, saya merasa damai lu ibadah di sana. Kenapa? Pujiannya enak, lalu setelah itu ada makan-makan, orangnya ganteng-ganteng, cantik-cantik kan? Bukan itu kan? Bukan itu. Banyak orang ke gereja karena itu, kayaknya teduh ketika nyanyi pujian. Bukan itu. Yang ketiga satu dua tiga sorry ya. Yang ketiga, perasaan, feeling, merasa itu bukan damai sejahtera. Ya, bahasa Inggrisnya feeling itu perasaan. Perasaan itu kata dasar itu rasa. Yang dirasa itu indera. Ya, istilahnya. Wah, enak lu, nyaman. Kenapa?
Gereja saya punya AC loh kan. Kan ada yang kemarin upload kan plafonnya bagus, saya pikir nyaman juga, tapi begini, itu dunia. Punya gedung gereja megah AC, lalu bukan keramik, marmer gitu kan, ataupun yang kalau di gereja-gereja kota karpet gitu ya. Saya pernah datang ke karpet, ini bisa tiduran ini sepatu diinjek-injek, kita sepatunya kotor kan, kita nggak sepatu gitu ya, nyaman. Bukan itu Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera. Damai sejahtera itu inside, karena ada Roh Kudus. Amin. Amin. Itu harus harus menjadi sebuah kebenaran. Dan itu dunia akan ubah itu. Ya. Akan sesuatu yang perasaan yang istilahnya, waduh, saya butuh dihibur gitu ya. Saya punya musibah loh, dibagikan ya. Bapak Ibu tolong, saya punya musibah, tolong didoakan. Didoakan apa dibantu dana kan gitu ya. Banyak hal orang mencari-cari damai sejahtera, tanda kutip damai sejahtera dunia. Dihiburlah, kamu datang ke sinilah, saya ini masa bersedih gitu. Perasaan itu memang gampang terlukai ya, karena rasa ya istilahnya. Makanya ada yang lomba memasak itu rasa ya, rasa nikmat. Jadi nikmat itu ada yang enak tenang gitu ya, mantap gitu ya, ngomongnya bener. Kalau bahasa Inggris delicious, kayak Italia gitu. Jadi kayaknya enak gitu ya, tetapi itu hanya di lidah. Atau ketika kita rekreasi, mata yang indah melihat pemandangan pantai kan. Saya itu kalau damai sejahtera kalau ibadah di pantai gitu ya. Kemarin kalau saya di Merapi mengingatkan terus Pak Eka, ayo ibadah di pantai. Karena khotbahnya ibadah di pantai. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu nggak apa-apa kan? Istilahnya ada banyak hal yang kita senang, kita menyanyi puji Tuhan ya, sampai keringetan, banyak hal lah. Kita bersuka ngajak teman-teman makan, sama-sama tersenyum, sama-sama gembira. Tetapi kita mau dapatkan damai sejahtera itu bukan itu. Ya. Bukan itu. Ya. Ketika kita mengalami kesedihan yang mendalam, ditinggal seorang meninggal, atau dalam keadaan sekarat, lalu kita merasa kayaknya lemah, iman kita lemah, kurang damai sejahtera. Bukan itu. Damai sejahtera itu kita sadar ada satu kebenaran, sumber damai sejahtera itu ada di dalam hati. Ada di dalam hati. Yang ketiga, ya, damai sejahtera itu melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran. Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, iblis itu menyerang dalam tubuh jasmani. Makanya yang paling dirasakan itu momennya sakit gitu ya, atau melihat keluarga sakit gitu ya. Lalu kedua, keperasaan ya, perasaan itu yang paling dasar ya, perasaan. Waduh, tadi namanya kelaparan dan sebagainya itu tubuh ya. Perasaan lebih ke arah bisa nggak ya, aduh masa depan saya suram gitu ya. Nah itu bukan damai sejahtera gitu ya. Tetapi dikatakan ini melampaui segala akal. Ketika saya merenung lagi gitu ya, saya ngomong, Tuhan, kalau saya ngomong sekarang ini saya damai sejahtera, ya bisa, orang pasti ngomong, ya jelas lah Om Supri itu punya damai sejahtera, lihat aja gitu ya. Orang-orang kantor itu istilahnya sering ngiri, wah istri cantik kan, anak sehat, tampan, wah ngeliat Instagram atau Facebooknya istri gitu ya, pasang status, PNS. Semua orang berkata bahwa udahlah nggak usah ngomong lah damai sejahtera, tapi bukan itu. Nanti kita akan belajar yang outside, yang keluar gitu ya. Orang jangan melihat bahwa kita bahagia ketika kita punya uang, ketika kita pakai baju yang bagus, tetapi orang melihat dalam ya, melampaui segala akal. Ketika terima Tuhan Yesus, saya juga terus berpikir pada waktu itu kayaknya damai beneran. Walaupun Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu umur 14 sampai 19 ya, 19 20, umur 19 tahun 20 tahun saya dimuridkan,
lebih bagus kan, dibaptis, lalu diutus 21 saya melayani. Pada waktu 14 sampai 19 itu saya pikir dia damai, tetapi ada yang kurang. Mindernya gede, gambar dirinya rendah gitu ya. Lalu istilahnya nggak bisa apa-apa gitu ya. Bapak Ibu Saudara, saya itu nggak bisa ngomong di depan banyak orang pada waktu itu. Saya ngomong itu, mama bapak saya pernah ngomong, itu Supri ngomong apa? Kata mama, ya udah dengerin aja, ngerti nggak ngerti supaya dia seneng. Sakit saya dengar gitu, kan? Dengar dari balik kamar. Oh jadi yang saya omongin nggak ngerti mereka gitu ya. Oh rasa minder segala macam. Tetapi ketika terima Tuhan itu damai. Damainya ya gimana? Saya harusnya lulus masuk PNS, tes di Senayan, kesehatan, sukses segala macam. Cuman karena ditanya, kamu kalau pemilu hari ini nyoblos apa? Saya ngomong PDI, keluarga saya PDI, langsung dicoret seret gitu kan. Zamannya 96, zamannya Orde Baru ya. Nggak taunya nggak boleh, PNS harus Golkar waktu itu. Kita nggak ngerti, kecewa sama Tuhan. Tapi ketika ditanya, apa yang kamu dapatkan setelah terima Tuhan Yesus? Damai, melampaui segala akal, nggak bisa dilukiskan. Jangan ngotot mau main, kamu nggak tahu, saya juga orang susah, saya juga nggak punya duit. Enggak, saya lihat kamu itu bahagia gitu ya. Dunia nggak bisa dijelasin, malah kita malah jelasin, curhatkan. Saya ini juga nggak bisa apa-apa, saya ini miskin, rumah saya pupuk segala macam, ngomong seperti itu. Orang dunia kalau melihat ada Roh Kudus di dalam hati kita, tapi kita bahagia loh kan gitu ya. Kita malah bingung. Lah kitanya yang bingung. Karena apa? Melampaui segala akal. Kita harus berpijak pada satu kebenaran bahwa kita umat pilihan Tuhan dan ada damai sejahtera. Amin. Nggak ada damai sejahtera, coba bercermin gitu ya. Nggak ada itu perkataan iblis. Perkataan Tuhan, damai sejahteraku tinggalkan. Apa yang dunia berikan itu beda, sangat beda. Itu sejauh langit dengan bumi. Nah, yang dunia berikan, wah, ecek-ecek lah istilahnya. Jadi kalau kita nggak dapat mobil mewah gitu, nggak dapat banyak hal yang apa, yang apa, YouTube itu sultan gitu ya. Katanya banyak juga anak-anak Tuhan ngelihat yang apa, video-video sultan, mobil mewah, rumah mewah, rekreasi, jalan-jalan ke luar negeri, keliling dan sebagainya gitu ya. Itu damai sejahtera dunia. Kita damai sejahtera yang abadi. Amin. Ya, melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran. Ya, lebih sehat. Oke. Sekarang yang kedua, outside damai sejahtera, keluar. Bapak Ibu Saudara, nomor 1 dibawa. Bapak Ibu Saudara, dibawa. Kenapa? Damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Lalu tanya sama Tuhan, damai sejahtera ada nggak pada saya Tuhan? Ada Tuhan. Berarti ketika saya pergi ke tempat ini, saya bawa damai sejahtera nggak? Bawa. Dikatakan di sini dibawa ya. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Di balik anak-anak Allah adalah orang-orang yang membawa damai. Siapa kita? Anak-anak Allah. Dan kita membawa damai. Kita membawa damai. Ada pertengkaran, kita datang, selesai. Ada yang kurang nyaman dalam satu ruangan, dalam rapat, kita datang, selesai. Sampai kepada titik di mana orang berkata bahwa saya nyaman dengan kau. Kalau Supri datang, itu kita tenang. Bukan karena kita, gitu kan? Bukan. Itu ada hal yang sangat luar biasa. Satu spesifik yang Tuhan nyatakan bahwa kita ini anak-anak. Kemarin dia datang, masih ya saudara dekatnya bupati. Nanti bisa lah dibantu, kita nggak ada bupati dan sebagainya. Jadi kayak kerjaannya selesai. Sempat berpikir, wah pasti selesai. Tapi berpikir lagi, lah dia mah katakan ponakan anak bupati. Saya anak Tuhan saya, lebih hebat lagi, lebih tinggi lagi, bisa selesai. Statusnya beda gitu.
Kalau di dalam rumah Tuhan tidak damai, itu dipertanyakan. Lebih lagi ketika anak Tuhan datang tetapi suasananya malah tidak damai, itu lebih dipertanyakan. Setiap anak Allah membawa damai. Damai pertama di dalam hati kita udah beres. Yang kedua di dalam seisi rumah kita udah selesai. Yang ketiga baru keluar, dibawa. Kalau bahasa sini terbawa, kan apa? Itu tinggal tetap pada kita. Jadi mungkin ketika kita gundah gulana, ya, karena punya problem dan sebagainya, orang tetap merasa tenang ya. Kok kamu bisa tenang sih ngadepin masalah ini? Sebenarnya sih juga nggak tenang ya. Apa kamu yang kamu lihat, yang kamu rasa? Enggak, kamu tenang gitu loh. Terasa, terlihat secara abstrak. Secara abstrak itu tidak terlihat secara mata jasmani, tapi kayaknya memang kamu orang tenang. Anak-anak Tuhan ini model ini luar biasa, ini akan dicari. Mau saya doakan? Oh senang, itu yang saya tunggu. Kamu doain saya ya. Nggak apa-apa pakai agamamu gitu kan, tapi doain saya supaya saya sembuh gitu. Senang, terasa ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dibalik ya, damai sejahtera itu bukan feeling, bukan kita yang merasa. Kita merasa itu naik turun. Nah, naik turun kan istilahnya, karena rezeki, karena masalah dan sebagainya. Tetapi damai sejahtera itu kebenaran mutlak, tinggal tetap pada kita. Nah, yang feelingnya itu harus pada orang lain. Dia merasa kok di dekat anak Tuhan ada damai sejahtera. Feelingnya dia, perasaannya dia. Dapat ya? Damai sejahtera itu bukan perasaan kita. Itu garis bawahi, tetot gitu ya. Garis bawahi. Tetapi damai sejahtera itu dirasakan oleh perasaan orang di sekitar kita. Itu harus. Kalau enggak, damai sejahtera ini kita bungkus rapet-rapet gitu loh istilahnya, dan kita nggak tahu kita punya damai sejahtera. Harusnya itu keluar, dibawa. Yang kedua itu diberitakan. Ya, salah satu bisa baca Kisah Para Rasul 10 ayat 36. Silakan. Salah satu aja. Kisah Para Rasul 10 ayat 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Kisah Para Rasul 10 ayat 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Amin. Ya, diberitakan. Ya. Itulah firman yang disuruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera. Ini harus diberitakan. Diberitakannya sederhana. Ketika saya belum mengenal Yesus, hidup saya oke, cukup. Tetapi ada yang kurang, ada yang kosong. Tetapi ketika saya mengenal Tuhan Yesus, percaya, tinggal di dalamnya, belajar pelan-pelan, ada damai. Begitu aja sebenarnya kesaksian. Amin. Diberitakan. Ketika kita memberitakan Yesus, oh itu jangan kata-kata itu lagi ya, jangan kata-kata itu. Banyak orang ngomong begitu, ngomong Roh Kudus malah nggak ngerti. Tetapi ketika ngomong, saya itu damai. Walaupun mungkin kata orang, saya seperti ini apa adanya, tetapi saya mau bagikan ke Bapak Ibu, saya damai loh. Kok bisa damai? Iya damai.
Tuhan yang menjamin saya. Walaupun saya mungkin kelihatannya bekerja keras, tapi saya damai. Iya ya, melihat ibu tersenyum memang. Diberitakan. Pemberitaan Injil itu adalah firman yang memberitakan damai sejahtera, kabar baik, kabar kesukaan. Amin. Yang ketiga, ini dipraktekin, ya. Saya pikir 1, 2 sudah dipraktekin. Yang ketiga ini, ya, diberikan atau diperkatakan. Lukas 10 ayat 5 dan 6. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Bapak Ibu Saudara, dunia mencari damai. Itu poinnya. Dan ketika orang dalam rumahnya kedatangan sumber damai sejahtera itu, ya, kata Tuhan harus diperkatakan, ya. Di dalam hati yang mungkin memang sederhana, shalom gitu ya, tetapi lebih punya iman. Saya memberkati orang-orang di rumah ini. Saya memberkati, siapa sebut namanya, lalu kita datang berkunjung. Kelemahannya orang Kristen, coba yakinkan gitu ya. Hitung berapa rumah dalam seminggu yang kamu kunjungi secara sengaja. Ingat itu, secara sengaja. Gak ada gitu ya. Kalau diundang ke Duren baru datang kan. Kalau diundang gitu ya, nggak ada. Atau istilahnya berdoa gimana caranya orang datang ke rumah kita karena sesuatu. Orang harus bertemu kita. Damai sejahtera itu seperti sebuah barang, ya, sebuah barang yang saya punyai, gitu ya. Itu gambarnya kayak umpamanya lilin atau terang gitu ya. Nah ini nggak bisa saya berikan, tetapi ini tinggal tetap. Gimana caranya terang itu dirasain sama orang lain? Ya saya datang ke orang itu. Saya dulu agak picik ya, picik dalam arti umat Kristen itu harus selama seminggu punya komunitas orang-orang Kristen aja, nggak boleh orang-orang lain gitu ya. Karena nanti terkamiri segala macam kan, ketemu orang-orang yang punya karakter jahat dan sebagainya, nanti kita terkamiri. Memang bisa jadi, tetapi ketika kita sudah yakin punya hidup dalam kebenaran, ini terang yang kita bawa ini harus dirasa sama orang. Caranya apa? Ya datang gitu loh. Atau berdoa orang itu datang ke kita. Amin. Dan di situ kita berkata, damai sejahtera turun atas kamu. Ada orang Kristen cuma berdoa damai sejahtera turun atas tetangga saya kanan kiri, tetapi nggak pernah datang. Coba hitung, orang Kristen ini sibuk dengan pekerjaannya. Memang kalau dihitung itu Bang Diman sering banyak datang gitu ya. Datang karena pekerjaan, karena diminta. Nah, itu sesuatu yang sangat bagus. Banyak setiap rumah-rumah pernah didatangi. Tetapi ada perbedaan sampai dikatakan di sini, kan? Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini, bagi orang-orang di rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima, itu salammu tinggal. Luar biasa loh. Tinggal atasnya. Saya kemarin berdiskusi sama istri, banyak kita list-list yang memang harus dikunjungi belum dikunjungin ini karena kesibukan atau karena kelupaan gitu ya. Ada orang ya non Kristen yang minta dikunjungi karena sudah melahirkan. Ada yang teman non Kristen, kita belum datang karena dia stroke, kita mau doain kan. Atau ada orang yang kemarin kita ketemu kan, istilahnya kita mau datang karena dia butuh bantuan kita belum datangin. Waduh, ini masih langkah keinginan, belum terlaksana kan, belum terlaksana. Bapak Ibu Saudara kan,
Yesus katakan datang ke rumah. Siapa yang malas? Ya. Siapa yang malas? Kita punya damai sejahtera yang berlimpah-limpah, gak pernah dibagiin. Damai sejahtera tinggal atas engkau. Damai sejahtera tinggal atas rumah ini. Damai sejahtera-Mu Tuhan ada pada dia, turun atas dia. Dan ketika kita berdoa, itu dikatakan jika orang ini layak ini orang pilihan Tuhan, menerima damai sejahtera, maka salammu itu, damai sejahteramu itu, shalommu itu akan tinggal atasnya. Luar biasa. Makanya ketika ngobrol-ngobrol dengan beberapa pendeta pada waktu itu, kita mau ketemu bupati. Ayo, di list apa permintaan bupati? Nanti dulu gitu ya, saya ngomong. Kita datang ke bupati memberikan berkat. Lah kita datang ke bupati sudah siapin daftar list permintaan. Daftar list permintaan itu ke Bapa di sorga. Ketemu sama orang yang nggak dikenal itu senang benar. Tuhan, saya berdoa Tuhan, dalam sejahtera tinggal. Saya dulu senang kalau duduk di bis ya. Sekarang kayaknya udah kemarin duduk di bis ya. Tapi karena malam ya tidur aja. Dia duduk di bis yang kan ketemu sama orang, ngobrol lalu berdoa, Tuhan, dalam sejahtera tinggal atas mereka Tuhan, atas dia Tuhan. Ngobrol dan sebagainya gitu. Sekarang di mobil gitu ya beda. Tetapi ya, ataupun di motor berbeda. Tetapi yakinkan ini ayat yang sama persis dengan zaman sekarang, datang ke rumah. Nanti kita bisa praktekkan ya. Kalau Bapak Ibu Saudara, kenapa kita nggak datang ke rumah orang lain? Ada banyak pertanyaan. Mungkin kita nggak yakin kita punya damai sejahtera. Lah, loh, kalau saya ke sana, dia itu pasti curhat. Ya itu intinya anak Tuhan, mendengar. Jangan kita yang banyak ngomong. Masa lalu ngomong ini. Sedangkan yang ini loh, saya mau curhat. Saya biasanya kalau ada teman lagi kerja kan, ada sekat kaca lalu dia duduk gini. Ada apa bro? Mau curhat? Ayo duduk sini gitu yang sambil kerja. Bapak Ibu Saudara, kita tahu kita datang bekerja lalu dia ngeliatin saya. Lalu saya tenang loh ngeliat Mas Supri ini kerja gitu ya. Dia ngomong ada bro gitu ya. Ada yang bisa dibantu gitu ya. Kita ini lip service ya. Kita ini pelayan Tuhan. Siap. Ada yang bisa dibantu gitu ya. Gimana? Bisa ngutangin dulu. Apa kebutuhanmu? Jangan takut gitu. Kita nggak punya duit juga sebenarnya. Kalau kita ngomong, saya juga nggak punya duit, dia nggak percaya karena kita senyum terus gitu kan. Kita bahagia terus ya. Dulu apa yang perlu dibantu gitu ya. Untuk saat ini saya nggak bisa bantu. Bisa saya doain Anda? Bapak Ibu Saudara, beda. Dunia itu membutuhkan orang-orang yang benar-benar full ya. Full day gitu ya. Sepanjang hari itu penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Walaupun jujur kita punya apa ya? Punya hidupnya masing-masing. Mungkin capek keringetan karena bekerja, karena dagang, karena ke kantor, otaknya capek, ya perlu istirahat dan sebagainya. Tetapi yakin kan istilahnya. Saya dapatkan Bapak Ibu Saudara sesuatu yang Tuhan perlihatkan bahwa secapek apapun kita, ketika ketemu orang kok sepertinya orang merasa istilahnya enjoy gitu loh. Kita dalam hati ngomong, Tuhan saya ini capek loh. Istilahnya. Ketika ditelepon untuk akhirnya mau nggak mau kita yang nemenin ke rumah sakit gitu ya. Dalam hati saya capek loh. Tetapi ketika ketemu orang kayaknya sebuah satu press gitu ya, satu kesegaran bahwa wah enak ya. Langsung ayo dibantu, ayo kita berdoa. Kayaknya kita, sedangkan sebelumnya mau datang itu kayak capek benar Tuhan, saya baru pulang kantor mau istirahat gitu ya. Tetapi bisa ketika ada Roh Kudus menuntun kita datang ke rumah. Ya. Praktek kita, langsung praktek ya. Kita yakin punya Roh Kudus. Amin. Berarti kita punya damai sejahtera. Ya. Amin. Damai sejahtera itu jangan dihitung damai sejahtera saya 5, kalau Om Supri 10 enggak. Damai sejahteranya sempurna. Ya. Banyak. Kalau kata yang mantap kan istilahnya. Pokoknya benar-benar sempurna. Yang kedua, bawa dan datangi, kunjungi kaki kita. Makanya kaki kerelaan, rela.
datang. Doakan damai sejahtera turun atas orang ini, atas orang ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika orang datang Bapak Ibu Saudara, ada damai sejahtera turun. Saya berapa kali melihat orang dinasehati, intinya mungkin nasihatnya agak tegas ya, bukan marah, ditegasin nasihat, malah dia senang. Ada satu orang pasang status gitu ya, istri saya komen gitu ya, ini anak buah saya, kan istilahnya suku sini kan, istilahnya kebahagiaan itu diukur karena uang. Ketika kita banyak uang, orang teman-teman akan banyak gitu ya, akan disegani kan. Istri saya komentar, komentar tentang damai sejahtera. Saya nggak tahu ini, saya di kantor. Lalu siang-siang orang ini datang, Paman, Mbak Esti nasihatin saya. Wah, saya ini sedang belajar, diajarin. Mbak Esti ini, wah, sampai ketikannya itu nggak disingkat, pakai messenger. Ketikannya nggak disingkat, jadi serius gitu ya. Tentang apa gitu ya? Belajar apa? Udahlah, nggak usah tahu. Paman nggak usah tahu gitu kan? Wah, pokoknya dia merasa seperti dipedulikan, ya, diperhatikan. Komentarnya nggak punya salah, walaupun dia membela diri, tapi orang-orang seperti itu Mbak Esti. Dia ngomong, iya, tapi kamu harus yakin, bukan karena uang kau bahagia. Mungkin orang nggak dapat, tetapi ada sebuah perhatian yang besar yang orang dapatkan. Damai sejahtera itu turun atas orang itu. Damai sejahtera itu turun tinggal di atas orang. Amin. Dan waktunya kan indah. Itu seperti nanam gitu ya, ada waktu sampai dia keluar bulir-bulirnya, dan bulir-bulirnya penuh dengan buah. Damai sejahtera. Amin. Saya mau yakinkan orang-orang kita ini bukan orang-orang yang tinggal rumah, orang-orang yang keluar rumah membawa damai sejahtera. Amin. Amin. Kita tutup di dalam doa, ya. Ada satu lagu yang selalu dinyanyikan karena temanya tentang damai, ya. Hanya ku dapat dalam Yesus, kala ku cari damai. Kita bangkit berdiri. Dek, berdiri. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Amin. Haleluya. Haleluya. Damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus.
menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku. Amin. Tak seorang pun dapat menolongku. Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Orang asyik. Ada damai sejahtera Tuhan tinggal tetap dalam hati kami. Sempurna damai sejahtera-Mu atas kami, ya. Dan kami menjalani hidup kami dengan satu kedamaian yang tentram, satu ketenangan yang sempurna, Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna, Tuhan, yang menghadapkan wajah-Mu ke kami, Tuhan. Karena dosa kami sudah ditebus oleh darah anak domba. Terus Bapak yakinkan pada kami, pada hidup kami pribadi, lepas pribadi, kami punya Roh Kudus, kami punya damai sejahtera, dan itu sempurna dalam hidup kami. Hidup kami hari demi hari, hidup yang bersuka cita, bersuka Tuhan. Ada kasih Yesus yang sempurna, kasih setia-Mu yang berlimpah-limpah, Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa itu dalam hidup kami. Kami bagikan itu bagi orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Kami perkatakan itu damai sejahtera turun atas teman-teman kami, damai sejahtera turun atas keluarga kami, damai sejahtera turun atas orang tua kami yang belum mengenal Kristus, damai sejahtera turun atas teman-teman kami, Tuhan. Atas tetangga-tetangga kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami memiliki sebuah sumber damai sejahtera. Dan kami mau perkatakan itu, Tuhan. Yang kami rasakan, kami menginginkan orang lain boleh merasakan damai sejahtera yang sempurna, kasih yang sempurna, kebaikan-Mu yang sempurna, yang memenuhi hati kami, pikiran kami, memelihara. Oh Bapa yang baik, Tuhan. Jadi biarlah kami anak-anak-Mu membawa damai, Tuhan.
membawa damai ketika keluar rumah, ketika masuk ke rumah demi rumah Tuhan. Perkataan kami damai sejahtera turun atas keluarga ini, atas orang-orang yang kami boleh kasih. Dalam pekerjaan Tuhan, ketemu orang-orang Tuhan, ketika kami berdagang, ketika kami bekerja di kantor, ketika kami bekerja di ladang, di rumah makan, dimanapun berada Tuhan, kami membawa Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu yang penuh damai sejahtera Tuhan, yang menyelesaikan sebuah pertikaian antara dosa Tuhan. Kau menyelesaikan dosa dan maut Tuhan ketika Kau mati di atas kayu salib. Kami membawa penyelesaian, kami membawa solusi Tuhan. Ketika damai sejahtera itu kami boleh bawa. Makasih Bapak, kami mengucap syukur termaterai firman-Mu di dalam nama Tuhan. Kami berdoa setiap anak-anak Tuhan yang mungkin kurang tenang, yang mungkin perlu penghiburan, kami berdoa itu hanya sebuah perasaan. Dan kami mau katakan ada Roh Kudus yang menjadi penghibur kami, yang menolong kami, yang membuat kami nyaman, yang damai sejahtera itu terus ada pada kami berlimpah-limpah. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang menghibur kami yang berduka Tuhan, dan memberi sukacita bagi orang-orang yang berduka cita Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau tinggal tetap Tuhan dalam hati kami dan damai sejahtera. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.